Baby. Off we go. Part of the hospital. I can only take one visitor down with a patient. Gimana sih rasanya jika keluarga yang udah kita antar berobat ke rumah sakit tiba-tiba menghilang secara misterius? I have several Monroes here, but I'm not seeing a Perry Monroe. I'm sorry, they're not here. Jadi gini, ceritanya dimulai dengan ngeliatin seorang suami bernama Ray bareng istrinya, Joan, dan anak perempuan mereka yang bernama Perry. Keluarga tersebut dalam perjalanan pulang setelah kemarin menghabiskan libur tahun baru di rumah orang tua Joan atau mertuanya si Ray. Nah, pas di jalan, Ray dan Joan yang udah 6 tahun nikah adu mulut gara-gara hal sepele. So long for you to get us there. Crazy. What do you want me to say? Right? I'm trying here, Joe. Masalahnya, Ray nyetir mobil terlalu pelan dan bikin mereka kemarin terlambat ke acara tahun baru. Padahal, Ray sengaja nyetir mobil pelan karena masih trauma sama kematian istri pertamanya yang bernama Abby beberapa tahun lalu pada kecelakaan mobil. Walau begitu, Ray tetap berusaha buat tenangin Joan. Tapi Joan udah mikir kalau hubungan mereka nggak bisa diperbaiki lagi. I don't know why you would say that. You don't fight for anything anymore. You used to. We're just broken. But I love you, okay? Debatannya akhirnya berhenti pas Perry bilang kalau mainannya habis baterai. Biar Perry nggak nangis-nangis dan untuk ngalihin perhatian anaknya, Ray nyanyiin lagu yang membuat Perry ikut nyanyi juga. Probably batteries. Red and yellow and pink. You see them with your ears. Setelah beberapa menit, mereka memutuskan buat berhenti di pom bensin karena Perry pingin pipis dan sekalian beli baterai sama minuman. Daddy will get you some more batteries, all right, sweetie? Mommy, come on, I have to go. Tanpa disangka, Ray yang lagi sembuhin ketergantungannya pada alkohol, ngambil 2 botol kecil miras tanpa diketahui keluarganya. Pas mau bayar pakai kartu kredit, kasirnya bilang kalau mereka nggak terima pembayaran pakai kartu kredit, sehingga Ray harus ngurangin belanjaannya karena duit di dompetnya tinggal dikit. Tapi bukannya nge-cancel mirasnya, Ray malah ngeluarin baterainya Perry dan bohong ke Perry kalau baterainya udah habis di toko itu. Pas mereka mau ngelanjutin perjalanan, Perry ngomong kalau kaca-kacaannya hilang. Mommy, my compact. Where is it? Joan pun ngecek ke kamar mandi, sementara Ray cek kursi di belakang dan nggak sengaja numpahin minuman di kursi. Perry yang lagi nunggu di luar mobil jalan ke arah balon yang nyangkut di tempat konstruksi tanpa bapaknya tahu karena lagi sibuk. Pas nyampe di lubang yang nggak ada pagar pengaman, tiba-tiba ada anjing liar datang dan Perry langsung teriak. Bapaknya yang dengar teriakan putrinya terus nyamperin dan coba ngusir anjing itu. Karena tak kunjung menjauh, akhirnya Ray ngelempar batu ke anjing itu supaya pergi. Malahan Perry yang jatuh gara-gara kaget. Bapaknya pun langsung refleks buat nyelamatin anaknya tapi gagal. No sign of it. Daddy. Daddy! I'm scared. You stay right there. Hey, don't move. Don't move. Don't move. Hey, it's gonna scare him. Don't move. Ray pingsan beberapa menit dan bangun pas dengar istrinya teriak. Terus Joan datang ke arahnya. Dia lihat Joan nangis-nangis karena Perry nggak gerak. Awalnya Ray bingung dan sedih lihat apa yang terjadi sama putrinya. Tapi habis beberapa detik, dia dengar dan lihat kalau putrinya masih hidup. Tangan Perry patah tulang. Jadi mereka pelan-pelan bawa Perry ke mobil buat ke rumah sakit. Joan sempat nyari ambulan, tapi Ray bilang nggak usah karena rumah sakit nggak terlalu jauh dari sini. Ray kemudian nyetir dengan cepat dan nekat tak seperti biasanya. Sampai Joan bangga karena suaminya untuk pertama kalinya tahu apa yang harus dilakuin. Okay, Daddy's got us.
Pas sampai rumah sakit, Ray langsung ngomong ke resepsionis kalau putrinya butuh penanganan cepat. Tapi petugasnya suruh nunggu kayak pasien lainnya. Saat balik ke ruang tunggu, Joan maksa Ray agar berbuat sesuatu biar Perry cepat diobatin. Akhirnya, Ray datang lagi ke resepsionis dan berhasil. Resepsionis manggil dokter bernama Dr. Betham dan juga bilang ada satu pasien lagi yang datang dan mereka cuma tinggal nunggu dipanggil. Joan kasih shawl Perry ke suaminya biar anaknya nggak kepanasan. Joan minta maaf atas sikapnya yang kasar dan sangat menghargai suaminya yang udah sigap bawa Perry ke rumah sakit. Mereka sempat ketawa bareng-bareng dan Ray bilang kalau udah lama mereka nggak ketawa bareng. Pas istri Ray mulai ngerasa sakit di lehernya, Ray pergi beli minuman kaleng di pojokan rumah sakit dan dia juga lihat ambulan yang bawa 2 jenazah plus kotak organ yang cukup mencurigakan baginya. Ray kemudian ngasih Joan minuman dingin buat meredain sakit lehernya. Terus beberapa detik kemudian mereka dipanggil buat isi data anaknya sebelum ditangani dokter. Petugasnya nanya banyak pertanyaan, termasuk riwayat penyakit anaknya dan mengapa asuransi masih mengatasnamakan mantan istri Ray yang sudah meninggal, serta masalah ketergantungan alkohol Ray dan pekerjaan mereka berdua yang intinya bikin lama. Bahkan si petugas cewek itu maksa Perry buat daftar jadi pendonor organ. Tapi orang tuanya dengan tegas menolak. Udah lama-lama ngisi banyak pertanyaan, tapi rumah sakitnya ternyata nggak nerima klaim asuransi. Jadi Ray janji bakal bayar pakai duit tunai. Si petugas tanya ke bosnya, boleh nggak bayar pakai duit tunai? Terus beberapa saat kemudian si petugas panggil perawat buat nanganin Perry, yang berarti diperbolehin bayar pakai duit tunai. Setelah itu, Perry akhirnya masuk ke ruangan dan Dr. Betham datang buat meriksa. Selain nanganin Perry dengan baik, dia juga nanya ke Ray penyebab kejadian ini. Ray jelasin dengan detail, dan Joan kaget saat dengar tentang anjing liar yang menyebabkan anaknya terjatuh. Soalnya Ray nggak ngasih tahu dari tadi. Setelah selesai diperiksa, Dr. Betham minta perawat kasih obat sambil ngobrol sama kedua orang tua Perry kalau ada pendarahan di belakang kepala anaknya. Dr. Betham nyaranin buat lakukan pemindahan kepala yang harganya cukup mahal dan Ray bilang nggak masalah bayar berapapun yang dibutuhkan anaknya supaya sembuh. Pas Dr. Betham tanya tentang luka di dahinya dan menawarkan untuk diobati, Ray bilang kalau ini cuma luka goresan kecil. Beberapa menit kemudian, perawat yang namanya Fogg bawa Perry ke ruangan pemindaian dan dia juga ramah banget sama Perry. Sayangnya nih, cuma boleh satu orang yang nemenin pasien ke ruangan pemindai yang ada di lantai dasar. Jadi akhirnya cuma Joan yang ikut masuk, sementara Ray balik ke ruang tunggu. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba Ray terbangun karena ada seseorang yang menegurnya karena mengigau. Setelah ngecek luka di dahinya, Ray buru-buru pergi ke meja resepsionis buat tanya-tanya kabar anaknya. Tapi sayangnya, si resepsionis udah diganti shift sama yang lain dan Dr. Betham juga sudah pulang. Si petugas itu pun janji bakal nanyain petugas bagian pemindaian tentang keberadaan anaknya dan meminta Ray untuk menunggu. Pas lagi nunggu-nunggu di ruang tunggu, Ray ngobrol-ngobrol sebentar sama seorang yang lagi nunggu juga. Setelah itu, dia balik lagi ke meja resepsionis buat nanya kabar anaknya. Si petugas bilang kalau dia belum dapat kabar dari petugas di bagian pemindaian. Dan yang bikin Ray makin sangat khawatir, nama Perry ternyata nggak ada di data pasien mereka. Ray minta si petugas untuk periksa lagi data-datanya. Dan petugas minta nomor asuransi yang dipakai waktu kemarin mendaftar. Ray bilang kalau kemarin dia memakai uang cash untuk pembayarannya. Tapi si petugas nggak percaya. Karena rumah sakit ini kalau bayar uang cash nggak bakal diterima. Lalu pas luka di dahinya mulai keluar darah, Ray jadi nggak sabar dan maksa-maksa si petugas buat ngasih tahu di mana anaknya sekarang. Melihat tingkah laku Ray yang semakin emosi, si petugas akhirnya nelpon bagian pemindaian lagi. Dan pas itu, Ray ngeliat si petugas rumah sakit lagi buang sesuatu yang mencurigakan dan bikin dia makin khawatir. Setelah si resepsionis nutup teleponnya, dia bilang ke Ray kalau nggak ada pasien anak kecil yang masuk dari kemarin. Mendengar hal itu, bikin Ray jadi makin emosi dong. Karena kesel dengan pelayanan rumah sakitnya, dia buru-buru pergi ke ruangan sebelumnya, tapi nggak ketemu sama istri dan anaknya. Tiba-tiba, ada perawat yang nyamperin dia, terus akhirnya dia dikepung bersama security bernama Jeff, sama dokter bernama Lucado. Dokter Lucado yang sabar banget, coba ngebantu Ray dan nanya-nanya apa masalahnya.
Setelah dengar kronologinya, Dr. Lucado langsung periksa riwayat pasien di ruangan itu, tapi ternyata nama Perry nggak ada di sana. Pas Ray udah mulai panik, dia lihat perawat yang kemarin ngebawa Perry ke ruangan itu. Pas manggil perawat itu bilang kalau dia cuma ngobatin jidatnya Ray yang terluka. Perawat itu juga bilang kalau dia cuma lihat Ray datang sendirian. Mendengar hal itu, Ray langsung marah dan ngamuk, sehingga Jeff sama petugas rumah sakit lainnya ngasih obat penenang dan mengamani Ray di ruangan lain. Di ruangan itu, Ray pura-pura udah tenang dan janji nggak bakal ngelakuin apa-apa. Setelah Jeff dan petugas rumah sakit lainnya pergi, Ray langsung berdiri dan cari cara buat ngilangin efek obat penenang yang ada di tubuhnya. Dia nemuin adrenalin instan dan langsung nyuntik beberapa adrenalin agar kembali fokus. Setelah itu dia mecahin jendela buat kabur dan berjalan ke ruangan lain buat nyari keluarganya meski obat penenang masih sisa sedikit. Di situ dia lihat Falk yang kemarin pakai baju perawat, tapi anehnya sekarang berseragam dokter. Sebelum nanya ke Falk, Jeff datang buat tangkap Ray dan mereka terlibat kejar-kejaran sampai keluar rumah sakit. Jeff yang gak berhasil nemuin Ray yang ngumpet di belakang mobil, balik masuk rumah sakit dan Ray masuk ke mobilnya. Sambil menggenggam mainan putrinya, Ray berpikir apa yang harus diperbuat. Tiba-tiba dia lihat mobil polisi, jadi dia buru-buru minta tolong. Dia langsung curhat tentang kejadian yang terjadi sama keluarganya, sama nunjukin KTP, serta foto istri dan anaknya. Dua polisi itu langsung coba ngebantu Ray, dan mereka ketemu Jeff di dalam rumah sakit. Jeff ngaku kalau dia cuma mau mencegah keributan yang Ray buat, karena Ray sudah bikin kegaduhan. Polisi akhirnya memutuskan untuk mengecek ruangan Perry kemarin diperiksa, sesuai info dari Ray. Dan mereka bertemu dengan Dr. Lucado yang kemudian nyeritain apa yang dia tahu. Dr. Berham akhirnya dipanggil buat balik ke rumah sakit biar masalahnya cepat kelar. Sambil nunggu Dr. Berham datang, mereka masuk ke ruang pemindai yang terletak di lantai 3. Walaupun Ray ngotot kalau ruang pemindai tempat anaknya diperiksa kemarin ada di lantai dasar. Ternyata dari riwayat mesin pemindai, Perry nggak pernah diperiksa pakai alat itu, dan hal itu bikin Ray makin kesel. Dan dia malah nuduh keluarganya diculik sama rumah sakit ini. Resepsionis akhirnya nyari-nyari kertas antrian pasien hari kemarin yang dibuang di tempat sampah. Dan gak disangka, dia nemu kertas yang namanya Ray. Tapi itu juga gak membuktikan kalau Ray datang sama istri dan anaknya. Pas Dr. Berham datang, dia cerita kalau Ray datang ke rumah sakit sendirian buat obatin luka karena kecelakaan mobil, dan perawat Falk lah yang nanganin dia. Dr. Berham juga perhatiin kalau Ray beneran kebingungan waktu kemarin datang. Dr. Berham juga nawarin buat nge-scan kepala Ray kemarin, tapi Ray nolak karena alasan pengen cepet ketemu istrinya yang bernama Abby, yang lagi nungguin dia di luar. Tapi seperti yang kita tahu, Abby kan mantan istrinya, udah meninggal. Dan Ray menuduh Dr. Berham tahu tentang Abby karena sudah melihat kuesioner yang dia isi kemarin. Polisi pun menjadi curiga, dan Jeff nawarin solusi terakhir, yaitu melihat rekaman CCTV rumah sakit. Dalam rekaman itu terlihat bahwa Ray datang sendirian. Meskipun Ray bersumpah bahwa istrinya duduk di depannya dan mengatakan bahwa istrinya berada di bawah kamera CCTV, banyak yang tidak percaya. Sedangkan di ruang UGD tidak ada CCTV demi melindungi privasi pasien. Karena tidak ada surat perintah, polisi pun tidak dapat melakukan penggeledahan satu persatu di semua ruangan. Ray mulai buntu untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong dan mencoba mengingat bahwa petugas pom bensin sepertinya bisa membantu membuktikan ceritanya bahwa istri dan putrinya masuk ke mobil. Saat itu, Dr. Berham meminta mereka ke ruangan sebelumnya karena telah ditemukan syal kuning. Ray mengklaim bahwa syal itu milik putrinya, tetapi belum cukup membuktikan tentang keberadaan anaknya. Dr. Berham memberitahu Ray bahwa biasanya pikiran jadi nggak normal ketika seseorang mengalami cedera di kepala. Namun, Ray tetap bersikeras bahwa pikirannya baik-baik saja. Kemudian, Dr. Lucado datang bersama seorang psikiater bernama Dr. Jacob dan mengatakan bahwa Jacob ingin membantu Ray menemukan keluarganya. Mereka membawa Ray ke ruangan lain dan menginformasikan bahwa rumah sakit telah menemukan data pasiennya. Namun, data tersebut bukanlah milik Perry, melainkan data Ray sendiri. Ketika Dr. Jacob menanyakan informasi tambahan mengenai Joan, Perry, dan kejadian kecelakaan yang menewaskan mantan istrinya, membuat Ray semakin tidak tenang dan bersumpah bahwa dia tidak pernah minum alkohol lagi semenjak kecelakaan yang menewaskan Abby.
Dr. Jacob mengira bahwa sesuatu telah terjadi pada Joan dan Perry di lokasi konstruksi dan menurutnya keduanya masih berada di sana. Polisi kemudian mengikuti arahan Dr. Jacob dan beberapa unit anjing pelacak datang untuk mencari posisi keluarganya. Dalam konstruksi itu, si anjing menemukan posisi Perry sebelumnya dan bekas darahnya. Namun, Ray bilang darah itu berasal dari luka di kepalanya. Tapi polisi tidak percaya karena banyaknya darah yang keluar, sehingga kasusnya dinaikkan menjadi kasus dugaan pembunuhan. Dr. Jacob mendekati Ray dan membantunya mengingat kejadian yang mungkin terjadi dan membuatnya berpikir bahwa perkataan Jacob kemungkinan benar. Dr. Jacob menambahkan bahwa mungkin Ray bertengkar dengan istrinya sampai melempar batu yang tidak sengaja mengenai Perry hingga terjatuh. Dan saat Joan memakinya, Ray mendorong istrinya sampai tewas dan terbentur. Saat Ray mendengar perkataan dari Dr. Jacob sambil menangis, Jacob menambahkan bahwa pikiran bisa menciptakan halusinasi untuk melarikan diri dari kenyataan. Akhirnya hal itu membuat Ray mulai percaya dengan kenyataan yang sebenarnya, bahwa kemungkinan keluarganya yang di rumah sakit hanya halusinasinya saja. Saat polisi menangkap Ray yang dicurigai melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya, anjing liar yang kemarin muncul dan membuat Ray percaya bahwa dirinya tidak berhalusinasi. Ray kemudian menyerang polisi itu, mengambil pistol, dan menyandra Dr. Jacob agar dia bisa kembali ke rumah sakit. Ray mengunci semuanya di dalam ruangan, mengambil kartu akses rumah sakit milik Dr. Jacob, dan berkendara sangat kencang sampai masuk ke rumah sakit tadi melalui pintu belakang. Saat melewati ruangan bersalin, dia melihat ke arah ruangan tersebut yang membuatnya teringat kejadian tewasnya Abby. Ternyata mantan istrinya sedang hamil ketika tewas, sehingga membuat Ray sangat terpukul jika mengingat kejadian itu. Setelah itu, Ray mengenakan pakaian dokter agar bisa lolos ke lift, namun ternyata akses untuk mengoperasikannya membutuhkan kunci. Secara kebetulan, Jeff masuk dan langsung ditodongkan senjata oleh Ray yang memaksanya untuk menggunakan kuncinya sebagai akses ke lantai dasar. Namun, Jeff segera melawan, dan setelah perkelahian sengit tersebut, Ray berhasil melumpuhkan Jeff dan mengambil kunci lift untuk menuju lantai dasar. Setelah sampai, Ray menemukan boneka milik Perry yang diberikan oleh Fogg di tempat sampah, dan juga menyaksikan organ tubuh manusia yang dibawa keluar dari ruangan. Ketika masuk ke salah satu kamar, dia melihat tubuh seseorang yang sudah tidak memiliki organ. Hal itu bikin Ray makin yakin deh kalau Joan sama Perry sengaja diculik di rumah sakit ini buat diambil organ tubuhnya lalu dijual. Terus pas dia lagi jalan ke ruangan lain, tiba-tiba saja dia nemuin Perry yang mau dioperasi sama Dr. Lucado. Akhirnya dia ngancem pakai senjata biar semua orang mundur. Dan dia ngecek anaknya yang untungnya masih sehat, belum diapa-apain. Ternyata Joan juga ada di situ, lagi lemes banget di kursi roda. Pas Ray mau bawa keluarganya kabur, dokter dan perawat coba menghadang dia. Hal itu membuat Ray nembak tabung gas dan ngebuat ruangan itu meledak. Dia kelihatan pusing, tapi tetap ngusahain buat kuatin diri dan ngasih Perry ke istrinya sebelum kabur. Dia bahkan nembak siapa saja yang coba ngehalangin jalan dia, termasuk Fogg yang nyoba ngehadang mereka. Bahkan polisi juga nggak bisa ngelarang Ray buat bawa keluarganya kabur. Pas mereka dalam perjalanan pulang, Ray bernyanyi untuk Joan dan Perry buat menenangkan mereka. Tapi tiba-tiba kita lihat sesuatu yang sangat mengagetkan. Ternyata dugaan Dr. Jacob benar. Karena Ray udah bikin istrinya sendiri tewas. Sementara anaknya udah tewas duluan waktu jatuh. Dan kemudian dirinya berhalusinasi dengan membawa mereka ke rumah sakit. Sementara ruangan bedah ilegal yang ada di penglihatan Ray itu sebenarnya ruangan mayat yang gak sesuai sama yang dia lihat. Jadi pas dia masuk ruangan itu, Dr. Lucado cuma lagi operasi biasa aja. Tapi pikiran Ray nganggep pasien itu putrinya. Sekarang, Ray masih gak sadar kalau dua orang yang dia bawa itu adalah orang lain. Sementara Joan sama Perry yang asli ada di belakang mobil dari kemarin. Makasih banget ya udah nonton konten alur film ini. Kalau kalian suka sama video ini dan mau lihat konten selanjutnya, jangan lupa klik subscribe biar gak ketinggalan video baru dan sampai jumpa.